Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau tinggikan Tuhan kita. Kita mau angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak ditinggikan. Kita angkat pujian ini. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang baik. Dan saat ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan proses perenungan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita sudah sampai kepada Kejadian pasalnya yang ke-42. Tidak terasa lagi, sekitar 1 minggu lagi kita sudah menyelesaikan satu kitab. Kitab pertama di dalam Alkitab, yaitu Kejadian. Nah, saat ini kita buka Kejadian pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-25. Bapak akan baca untuk kita semua. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan terlebih lagi, melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, pada bagian ini kita melihat bagaimana Yusuf telah ada di Mesir, dia berkuasa di Mesir, dan pada waktu itu terjadi kelaparan di seluruh daerah itu. Pada waktu itu, anak-anak dari Yakub, Israel, terpaksa harus pergi mencari makanan karena di tempat mereka terjadi kelaparan yang begitu luar biasa. Nah, karena Tuhan telah memberi Yusuf hikmat yang begitu luar biasa dan mengelola makanan, sehingga di Mesir terdapat banyak makanan karena apa yang Tuhan lakukan di dalam diri Yusuf. Yusuf melakukan semua hal dengan sangat baik. Oleh sebab itu ketika saudara-saudaranya datang kepadanya, pada waktu itu Yusuf menahan mereka. Nah, ketika itu ada beberapa hal penting yang sangat praktikal yang dapat kita pelajari dari apa yang Yusuf lakukan. Pada waktu itu Yusuf menyediakan semua yang diperlukan oleh saudara-saudaranya. Bahkan ketika saudaranya pulang, dia memberi makanan yang lebih, uang yang saudaranya bawa untuk membeli makanan dikembalikannya kepada saudara-saudaranya itu. Yusuf memikirkan semua yang diperlukan oleh saudara-saudaranya. Kita lihat, dalam kehidupan juga seperti itu. Seringkali kita menjadi orang yang menganggap remeh kehidupan. Kita hanya memikirkan sedikit dan sangat dangkal, sehingga kita tidak dapat mengelola
banyak hal dengan baik. Tapi Yusuf bukan orang yang seperti itu. Dia memikirkan semuanya dengan sangat mendetail dan dia sangat serius mengelola semuanya. Dia memikirkan semua dengan sangat baik. Nah, kita juga, kita boleh lebih lagi serius dalam melakukan semua hal, memikirkan lebih mendetail satu persatu apa yang ingin kita lakukan, sehingga ketika kita mengerjakannya, kita boleh mengerjakannya dengan lebih baik lagi. Dan saat ini kita lihat ketika saudara-saudara Yusuf datang, saudara-saudara yang dulu pernah menjualnya, Yusuf tetap melayani mereka dengan sangat baik. Yusuf menyediakan semua yang mereka perlukan. Yusuf melakukan apa yang terbaik yang dapat dilakukannya. Anak-anak, kiranya di dalam hidup kita juga boleh seperti itu. Belajar memikirkan segala sesuatu dengan lebih mendalam dan melakukan semuanya dengan baik, dengan penuh, dengan segala yang kita dapat lakukan. Di Alkitab ada satu ayat yang sangat indah yang berkata, lakukanlah segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika seseorang mencintai Tuhan dengan benar, dia akan melakukan hal itu yang untuk Tuhan itu dilakukan dengan sangat baik. Dan Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan yang sangat baik itu bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada semua orang, kepada semua yang dia lakukan. Sehingga apa yang mau Tuhan katakan, Tuhan ingin mengatakan, lakukan apa yang dipercayakan kepadamu dengan sangat baik, sama seperti untuk Tuhan. Jika kita dapat melakukan semua itu dengan baik, misalnya mengerjakan tugas sekolah dengan baik, mengerjakan tugas di rumah, taat kepada orang tua, taat kepada guru dengan baik, maka Tuhan disenangkan di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang memperlihatkan kepada kami satu anak Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu Yusuf. Ketika dia melakukan semua yang Tuhan percayakan kepadanya dengan sangat baik, Tuhan bantu kami di dalam hidup kami boleh belajar seperti Yusuf, melakukan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan proses pembelajaran hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bantu kami agar kami boleh belajar dengan baik dan boleh mempermuliakan nama Tuhan di dalam proses belajar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita selesai. Kiranya di dalam hidup kita juga boleh terus mengembangkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu, melakukan yang terbaik sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.